disiarkan langsung dari Gedung Dharma Wanita Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PJ Bupati Musi Banyuasin, Bapak Haji Sandi Fahlepi SPMSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati, jajaran Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin yang hadir atau mewakili. Yang kami hormati, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kami hormati, Kepala OPD Kabupaten Musi Banyuasin yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati, Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Muhammad Sigit Nugroho SPDSH. Beri tepuk tangan yang meriah boleh. Beserta para anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kami hormati, Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Beri Firmansa MPD, beserta para anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kami hormati, pasangan calon nomor urut 1, Ibu Insinyur Lucianti SE dan Bapak Dr. Syaparudin SHMH. Yang kami hormati, pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Toha SH dan Bapak Rohman. Yang kami hormati, para ketua partai politik pengusung dan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. Yang kami hormati, tim perumus dan para panelis debat publik kedua Kabupaten Musi Banyuasin. Serta seluruh hadirin dan pemirsa yang menonton dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang di acara debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri.
Jingle Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, agar acara yang kita laksanakan mendapat keberkahan dan kelancaran sampai akhir. Untuk itu marilah kita awali acara hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin. Kepada Bapak Haji Muhammad Albar LCMHI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami akan berdoa dengan tata cara Islam ataupun saudara-saudara kami yang non-muslim dapat menyesuaikan dengan keyakinannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله يا ذا الجلال والإكرام. Segala puji dan syukur
kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, atas limpahan nikmat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berkat ridha dan perkenan-Mu jua, pada saat ini kami dapat berhimpun di tempat ini dalam rangka gelaran salah satu tahapan pemilu kada tahun 2024, yaitu debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2024. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, semoga acara debat publik ini dapat menjadi ajang bagi calon kepala daerah untuk menyampaikan visi dan misi dan program kerja mereka, serta menunjukkan kualitas dan kompetensi mereka sebagai calon kepala daerah, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat Musi Banyu Asin dalam menentukan pilihan pada saat hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 27 November tahun 2024. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah yang mendatangkan keselamatan, Engkaulah yang memberikan kedamaian, Engkaulah yang menurunkan keamanan, Engkaulah yang menurunkan ketenangan pada hati-hati manusia. Ya Allah, jadikanlah pelaksanaan Pilkada Musi Banyu Asin tahun 2004 ini berjalan dengan damai, aman, dan tertib, serta terhindar dari praktek-praktek yang dapat melanggar aturan agama ataupun aturan-aturan negara Republik Indonesia. Ya Allah, semoga perbedaan yang terjadi pada proses demokrasi ini tidak menjadi sumber perpecahan dan konflik di antara kami. Yakinkan pada diri kami, ya Allah, bahwa Engkaulah yang memberi kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, sehingga apapun hasil dari pilkada ini dapat kami terima dengan ikhlas dan lapang dada. Ya Allahu ya Ghafur, kami sadar sepenuh hati sebagai hamba-Mu yang lemah. Kami tak pernah luput dari dosa dan khilaf. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon ampunan dan kasih sayang-Mu, agar kami senantiasa berada di dalam ridha-Mu dan jauh dari murka-Mu. Ya Allah, terimalah pinta dan permohonan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Albar LCMHI yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya, langsung saja mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Musi Banyu Asin. Kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Sigit Nugroho SPDSH, kami persilahkan diiringi dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Musi Banyu Asin, Bapak Haji Sandi Pahlevi SPMSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin, Bapak Afidni Junaidi Gumai SE, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin,
yang merupakan representasi dari masyarakat Musi Banyuasin. Yang kami hormati Kapolres Kabupaten Musi Banyuasin Bapak AKBP Listiono Dwi Nugroho, SIK MH. Yang kami hormati Bapak Dandim 0401 Letkol Infanteri Eri Duyanto SPI MHI. Yang kami hormati Bapak Kajari Kabupaten Musi Banyuasin Bapak Roy Riyadi SH MH. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Ibu Syarifah Aini SAG MHI. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Ibu Silvi Aryani SHMH. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Bapak Beri Firmansyah. Yang kami hormati rekan-rekan ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin nomor urut 1. Yang kami hormati calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin nomor urut 2. Yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini sedang mendengarkan dan menonton acara ini secara langsung. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, debat publik yang kedua pada malam hari ini kita selenggarakan. Harapan kami tentu tidak mudah bagi paslon selama hampir 2 bulan ini melakukan penjajakan, pendekatan kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu tidak sedikit keringat, darah, dan air mata yang menetes. Kami berharap dengan adanya debat publik yang kedua ini, masyarakat yang belum tersentuh, yang belum sempat bertemu, dan belum sempat disapa oleh seluruh paslon ini, bisa menonton, bisa mendengarkan, dan bisa lebih mengenal visi dan misi dari mereka. Oleh karena itu, harapan kami pada debat pada malam hari ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Dan tentunya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin tidak lagi bingung dalam memilih siapa calon yang akan mereka pilih pada tanggal 27 November yang akan datang. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu banyak dan lama, mari sama-sama kita sukseskan debat kandidat pada malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah, nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sigit Nugroho atas kata sambutannya yang luar biasa, dan kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Dr. Ahmad Syatiri SEI MSI selaku Ketua Tim Perumus untuk menyerahkan hasil rumusan debat kepada Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada malam hari ini. Baik, Jelita izin membantu penyerahan hasil rumusan debat kepada Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Sigit Nugroho dan juga Bapak Ahmad Syatiri. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, setelah ini kita akan menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Baik, kami akan kembali sesaat lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi atau hubungi petugas di kantor, desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya, Beri Firmansa, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh peserta dan pendukung Pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil dan bermartabat. Sampaikan visi, misi dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Mari kita sukseskan pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan. Karena pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing dan berprestasi. Saya, Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya, Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya, Apipni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Mari kita wujudkan pemilu yang aman, damai, dan penuh keharmonisan. Jaga soliditas, kerukunan, serta hindari konflik, serta bersama-sama kita sukseskan pesta demokrasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Bersama untuk Musi Banyuasin berdemokrasi dengan damai. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda kembali menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Hadirin kami mohon untuk tetap kondusif. Hadirin dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Untuk itu, langsung saja saya akan mengundang moderator kita yang luar biasa untuk memimpin debat pada malam hari ini. Inilah Yohana Gabriela. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC Jelita Gabriela, namanya sama-sama Gabriela Bapak Ibu. Senang sekali menjadi suatu kebanggaan dan menjadi suatu kehormatan saya Yohana Gabriela bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi moderator pada debat malam hari ini, yaitu adalah debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Luar biasa kemeriahan pada pesta demokrasi Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali dengan antusias Bapak Ibu hadirin di tempat ini yang menyuarakan pendukung-pendukung untuk paslonnya. Tetapi Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kita ketahui di tengah kemeriahan ini tentunya juga perlu sekali untuk menjaga agar suasana tetap kondusif, agar debat pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Bapak Ibu, sepakat ya semuanya? Kita menjaga kondusivitas pada debat malam hari ini. Dan sebagai informasi bahwa tentunya acara ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan disiarkan secara langsung oleh PAL TV dengan terikat kode etik penyiaran. Dan siaran debat hari ini dapat didengarkan melalui Radio Bayung Lestari dan Radio Gema Randik 97 FM dan dapat Anda saksikan juga dalam live streaming Instagram dan YouTube dari KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan juga Muba TV. Baik, kalau begitu langsung saja kita saksikan dan kita mulai debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Tetap jaga kondusivitas seperti perjanjian kita di awal tadi ya Bapak Ibu, meriah tapi tetap kondusif. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini pada debat malam ini akan ada 4 segmen. Di mana di segmen pertama kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari masing-masing paslon. Lalu di segmen kedua ini adalah penajaman visi misi, tetapi dalam penajaman ini kita akan mendengarkan jawaban dari paslon untuk menjawab dari pertanyaan para panelis dan juga tim perumus yang telah menyiapkan pertanyaan pada malam hari ini. Lalu juga di segmen ketiga tentunya akan menjadi lebih seru karena masing-masing paslon ini akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan juga ditanggapi kembali. Dan di segmen keempat nanti juga semakin seru karena menjadi segmen pamungkas. Itu menjadi segmen akhir menutup pada debat malam ini, yaitu mereka akan masing-masing melakukan atau menyampaikan closing statement atau pernyataan tertutup untuk mengajak, memantapkan pilihan masyarakat untuk memilih mereka sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Dan sebelum memulai segmen pertama, ini yang ditunggu-tunggu para pendukung ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk melakukan yel-yel untuk masing-masing paslon. Oke, di sini baru boleh meriah Bapak Ibu. Oke, dan kalau begitu saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk pendukung pasangan calon nomor urut 1 menyanyikan atau meneriakan yel-yel. Sudah siap? Waktunya 1 menit saja, oke? Kalau begitu saya persilakan, sabar sebentar dulu Bapak Ibu. Waktunya 1 menit, silakan.
habis, terima kasih. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk pendukung paslon nomor urut 2, silakan. Baik, cukup waktu telah habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk para pendukung yang luar biasa menyuarakan atau meneriaki paslonnya. Dan ini menjadi hal yang sangat meriah sekali dalam pesta demokrasi kita pada tahun ini ya Bapak Ibu. Dan untuk itu langsung saja kita memulai segmen pertama kita, yaitu adalah pemaparan visi dan misi. Langsung saja saya akan mengundang untuk ke atas panggung kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Yang pertama, inilah pasangan calon nomor urut 1, Ibu Insinyur Lusianti SE dan Bapak Dr. Syaparudin SH MH. Mohon kesediaannya untuk bisa menuju ke atas panggung. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Berikutnya, kita juga panggil yang kedua, pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Toha SH dan Bapak Rohmat. Kami mengundang untuk bisa naik ke atas panggung. Silakan Bapak, bisa duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, cukup Bapak Ibu. Kita akan tetap menjaga kondisi tetap kondusif. Dan sekarang saatnya saya akan melakukan drawing untuk menentukan paslon mana yang akan memaparkan visi dan misi terlebih dahulu. Baik. Paslon nomor urut 1 menjadi yang pertama untuk memaparkan visi dan misi. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu video profil dari paslon nomor urut 1 berikut ini. Mari memilih, pilih dengan hati. Pilih pemimpin yang cerdas, pintar dan berpengalaman. Jangan golput, karena Muba punya solusi. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Lusianti Safarudin. Coblos nomor 1. Lusianti Safarudin. Kami akan memberikan program sekolah gratis ditambah dengan perlengkapan sekolah gratis 7. Menyawa umatku. Semua masyarakat Musi Banyuasin cukup menunjukkan KTP saja sudah langsung dilindungi oleh BPJS dengan berobat gratis. Pokoknya kami nak umat nomor 1. Coblos nomor 1 Lusianti Safarudin. Kami berdua berkeliling di 242 desa. Jalannya 60% jalan di Kabupaten Musi Banyuasin ini rusak parah. Apabila kami menjadi Bupati Musi Banyuasin ke depan, itu adalah program prioritas kami
Bapak Ibu hadirin sekalian mohon tenang, ada waktunya nanti untuk menyoraki paslonnya masing-masing. Jadi ketika paslon berbicara di depan, harap menjaga ketenangan, tidak ada menyoraki paslon manapun selama paslon tengah berbicara. Untuk itu kami undang untuk paslon nomor urut 1 bisa maju menuju podium. Dan kami akan memberikan waktu dalam pemaparan visi dan misi selama 4 menit dimulai dari kata pertama yang dilontarkan. Untuk itu paslon nomor 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati PJ Bupati Musi Banyuasin, Ketua KPU, Ketua Bawaslu Musi Banyuasin beserta anggota komisioner. Yang kami hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Juga yang kami hormati Forkopimda dan hadirin yang kami muliakan. Utamanya seluruh masyarakat Musi Banyuasin dimanapun berada. Dengan komitmen untuk membawa Musi Banyuasin menuju perubahan yang lebih baik, kebangkitan yang nyata dan kesejahteraan yang merata, kami Lusianti Saparudin paslon nomor urut 1 bertekad setiap masyarakat Musi Banyuasin akan mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Program unggulan 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan program ini sudah kami hitung dan disesuaikan dengan APBD. Dan bukan program yang hanya memberikan janji manis kepada rakyat. Kami pastikan setiap desa memiliki dana yang cukup dan untuk membangun, meningkatkan infrastruktur, mendukung usaha rakyat, serta menciptakan peluang kerja dengan program padat karya. Dengan 1 miliar 1 desa ini, kami berkomitmen untuk mengembalikan dana desa kepada masyarakat agar dana tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan desa. Setiap desa akan memiliki kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa kuat, mubah hebat. Kami juga akan memprogramkan sekolah gratis serta perlengkapan sekolah gratis. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Musi Banyuasin tidak lagi terhalang biaya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kami akan memberikan beasiswa bagi anak-anak berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi ke depan akan ada 1 sarjana, 1 keluarga. Peningkatan UMKM, bantuan modal usaha pertanian, peternakan, atau usaha lainnya, harapannya angka kemiskinan akan menurun, pendapatan masyarakat akan meningkat bagi para petani. Kami siap memberikan bantuan alat-alat pertanian yang modern agar hasil pertanian semakin meningkat dan petani semakin sejahtera. Kami juga akan bertekad untuk membangun jalan dan jembatan dalam kondisi rusak dan rusak parah agar akses antar wilayah desa sampai kota semakin mudah. Setiap masyarakat Musi Banyuasin berhak mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Akan ada 1 dokter, 1 desa untuk melayani masyarakat. Dan kami memastikan bahwa akses terhadap kesehatan tidak lagi menjadi hambatan karena berobat 100% ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Kami juga akan mengusahakan pada setiap program dan pembangunan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ke depan akan ramah gender dan ramah bagi teman-teman disabilitas. Masyarakat Muba yang kami cintai, ini adalah saatnya kita bangkit dan bergerak bersama untuk masa depan Musi Banyuasin yang lebih sejahtera. Kita ingin perubahan yang nyata, kita ingin kemajuan yang merata, dan kita ingin kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat, kita akan mewujudkan Musi Banyuasin yang adil, makmur, sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Baik, cukup. Sekarang kita akan memberikan kesempatan pemaparan visi misi yang akan disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Silakan untuk bisa maju
menuju podium Bapak-Bapak. Dan kita saksikan terlebih dahulu video profil paslon nomor urut 2 berikut ini. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada dua sosok yang menginspirasi kita dengan dedikasinya. Mereka adalah HM Toha Tohet, pengusaha sukses yang peduli masyarakat, dan Kiai Rohman, ulama karismatik yang mendidik generasi muda. Lahir dan besar di desa Sungai Angit, Haji Toha Tohet mengawali perjalanan hidupnya dengan sederhana. Sejumlah penghargaan telah diraihnya, hingga penghargaan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Koperasi Umum Desa Berprestasi tingkat nasional. Kiai Rohman, seorang ulama yang dilahirkan di Ponorogo, Jawa Timur. Ulama pendidik yang sederhana namun memiliki komitmen mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan dakwah. Kiai Rohman selalu menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah hidup mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik dan menjadi manusia yang tekun bekerja dan berintegritas. Kekayaan alam serta sumber daya berlimpah adalah anugerah luar biasa yang dapat dirasakan apabila MUBA memiliki pemimpin pro rakyat, sekolah gratis negeri dan swasta, peningkatan gaji guru, akte, KK, KTP gratis sampai ke rumah, hingga tambahan 1,5 miliar per desa akan diwujudkan bersama Haji Toha Tohet dan Kiai Rohman, pemimpin yang berakyat, bersih dan agami. MUBA maju lebih cepat, coblos nomor 2. Baik, harap tenang Bapak Ibu. Sekarang kami akan berikan kesempatan, waktunya hanya 4 menit Bapak-Bapak, dimulai dari kata pertama yang dilontarkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, yang saya hormati Komisioner KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin yang hadir pada malam ini, yang saya hormati paslon nomor 1 yaitu Ibu Lusianti dan Bapak Saparudin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini saya sangat berbangga oleh karena ada kehadiran dua tokoh Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Profesor Haji Alia Rusdi, tokoh masyarakat Lais, dan Haji Ibrahim Gaus, tokoh masyarakat Sekayu, selaku Ketua IKA MUBA di DKI. Bapak ini jauh-jauh datang ke Jakarta. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya banggakan pasangan Toha Rahman akan memberi perhatian istimewa terhadap desa-desa, dusun-dusun agar tidak ada lagi kesenjangan antara wilayah guna mempercepat kemajuan Musi Banyuasin. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di MUBA, baik itu tata cara kelola pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian maupun pemberdaya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami akan menggelontorkan tambahan 1,5 miliar satu desa. Program Keluarga Maju, bantuan 25 juta kepada per kepala keluarga. Menaikkan gaji guru swasta, madrasah, pesantren menjadi 2 juta per bulan. Gratis sekolah negeri swasta, beasiswa sampai sarjana. Gratis pengurus KTP, KK, akte sampai di rumah. Yang mana yang selama ini gratis tapi dari Talang itu ngambil ke kabupaten. Sekarang kalau Toha Rahman terpilih, insya Allah gratis kita siapkan petugas mengantar ke rumah. Kemudian kita akan mengadakan bantuan bibit, pupuk untuk petani, perbaikan jalan tani, pusat pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pelayanan listrik dan air bersih untuk masyarakat.
Bapak Ibu yang saya hormati, pasangan Toha Rahman optimis Mubah maju lebih cepat jika kebijakan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa bisa selaras dan saling melengkapi pelayanan masyarakat Musi Banyuasin. Bapak Ibu yang saya hormati, program Prabowo Gibran untuk kemajuan daerah sangat luar biasa. Tapi ini semua akan rusak jika ada perilaku korupsi di daerah. Orang Mubah tidak boleh lagi jadi korban akibat perilaku korupsi oleh oknum yang pikirannya memperkaya diri sendiri. Karena korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kuncinya sikat korupsi, menciptakan pemerintah yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu telah habis. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Bisa kembali, silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kedua paslon yang telah memaparkan visi misinya dalam waktu 4 menit. Kami ingatkan tetap menjaga kondusivitas terlebih ketika paslon tengah berbicara. Baik. Dan sebelum menutup segmen pertama pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tim perumus dan para panelis dari debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 kali ini. Untuk perumus dan juga panelis yang namanya disebutkan, mohon untuk bangkit berdiri agar bisa kami melihat bersama. Tim perumus yang pertama, Bapak Dr. Ahmad Syatiri, SEI, MSI. Di perumus yang kedua, Bapak Dr. Rudi Kurniawan, STHI, MSI. Baik, tim perumus yang ketiga, Bapak Dr. Fitria Suri, SE, AKMM, CA. Tim perumus yang keempat, Bapak Dr. Hendra Alfani, MIKO. Dan tim perumus yang kelima, Bapak Dr. Alamsyah, SIP, MSI. Kita berikan tepuk tangan untuk tim perumus. Dan saya juga akan memperkenalkan tim panelis kita pada malam hari ini. Mohon untuk bangkit berdiri jika namanya disebutkan. Tim panelis untuk panelis nomor 1, Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, SHMH, praktisi dan akademisi hukum, pemerhati bidang sosial kemasyarakatan. Kita berikan tepuk tangan ya. Panelis nomor 2, Bapak Dr. Insinyur Muhtarudin Musiri, MP, praktisi dan akademisi bidang pembangunan pertanian. Kita berikan tepuk tangan ya. Panelis nomor 3, Bapak Dr. Sukanto, SEMSI, akademisi bidang ekonomi, kebijakan, dan pembangunan. Kita berikan tepuk tangan ya. Dan panelis nomor 4 kita, Bapak Dr. Muhammad Sadi Is, SHI, MH, CLD, akademisi hukum UIN Raden Fatah Palembang. Kita berikan tepuk tangannya. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk tim perumus dan juga para panelis kita malam hari ini yang telah membuat pertanyaan sedemikian rupa. Dan pemirsa, kita sudah menyaksikan segmen pertama dan pada segmen kedua nanti akan menjadi seru karena ini adalah segmen penajaman visi dan misi. Kita akan mendengarkan jawaban dari para paslon untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim perumus dan juga tim panelis. Untuk itu tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda
karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi atau hubungi petugas di kantor desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya, Beri Firmansa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh peserta dan pendukung Pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil dan bermartabat. Sampaikan visi, misi dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan. Karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing dan berprestasi. Saya, Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya, Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, Pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan Pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya, Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Mari kita wujudkan pemilu yang aman, damai, dan penuh keharmonisan. Jaga soliditas, kerukunan, serta hindari konflik, serta bersama-sama kita sukseskan pesta demokrasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Bersama untuk Musi Banyuasin berdemokrasi dengan damai. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024.
tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya memulai segmen selanjutnya atau di segmen 2 ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Setiap peserta dan hadirin yang berada di ruangan debat wajib menggunakan ID card yang telah disediakan oleh panitia. Moderator akan memandu debat secara adil. Untuk itu tidak diperkenankan menyela, memberi instruksi atau memotong pertanyaan atau jawaban yang sedang dilontarkan oleh para panelis maupun juga dari paslon lain. Semua jawaban yang akan diberikan oleh masing-masing paslon akan diberi waktu dan akan ditunjukkan timer pada layar. Silakan berhenti apabila waktu yang diberikan sudah habis. Durasi menjawab dari paslon akan disebutkan oleh moderator dalam setiap sesi. Untuk itu harap untuk diperhatikan dengan baik-baik. Peserta dan hadirin yang ada dalam ruangan ini harap menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan juga kesuksesan dalam acara ini. Tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi kecuali diminta oleh moderator. Di saat waktu break, panitia hanya menyiapkan waktu 5 menit sehingga sepanjang break peserta dan hadirin tidak diperkenankan meninggalkan tempat acara. Seluruh alat komunikasi atau handphone harap di silent atau pada mode getar dan dilarang merokok selama acara debat berlangsung. Tidak boleh meneriakkan yel-yel dan sejenisnya selama periode pertanyaan, menanggapi pertanyaan ataupun sanggahan selama debat berlangsung. Yel-yel akan dipandu secara khusus oleh moderator di beberapa segmen sesuai kesepakatan. Yel-yel dari masing-masing tim pemenangan hanya berdurasi 1 menit dan mohon untuk dipenuhi. Baik, kalau begitu hadirin dan juga pemirsa PAL TV, kita akan memulai segmen kedua yaitu penajaman visi dan misi. Tema debat adalah akselerasi pembangunan Musi Banyuasin yang berkelanjutan dan berkeadilan berbasis potensi lokal. Di mana dalam mekanisme segmen kedua ini yang perlu diperhatikan, ini masing-masing pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan pada amplop yang telah dirumuskan oleh tim perumus dan juga tim panelis, lalu dipersilakan untuk menjawab dan selanjutnya akan ditanggapi oleh panelis dan dipersilakan kembali untuk dijawab tanggapannya oleh paslon. Saya nanti selaku moderator juga akan melakukan drawing untuk menentukan paslon mana yang akan mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan drawing yang kedua untuk menentukan panelis mana yang akan bertanya kepada paslon. Selanjutnya panelis akan melakukan drawing untuk menentukan amplop pertanyaan mana yang nantinya akan ditanyakan. Selanjutnya panelis akan membacakan pertanyaan sesuai amplop yang terpilih. Waktu yang diberikan untuk paslon menjawab pertanyaan berdurasi 2 menit, menanggapi hanya 1 menit, menjawab tanggapan berdurasi 1 menit. Dan mekanisme tersebut akan dilakukan sebanyak 2 putaran. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Saya selaku moderator akan melakukan drawing terlebih dahulu. Ini adalah fishbowl untuk menentukan paslon mana yang akan memulai terlebih dahulu. Paslon nomor urut 2 yang akan mulai terlebih dahulu. Untuk itu saya persilakan paslon nomor urut 2 bisa maju menuju podium. Dan saya akan juga drawing untuk menentukan panelis mana yang akan memberikan pertanyaan. Panelis nomor 4, mohon untuk bisa drawing Bapak Dr. Muhammad Sadi Is, SHI, MH, CLD. Untuk melakukan drawing, menentukan pertanyaannya. Dan juga bisa membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 yang mendapatkan giliran pertama. Nomor 8, oke, pertanyaan nomor 8. Baik, silakan diambil dan dibacakan, pastikan kondisi dalam terjaga kerahasiaannya atau tersegel. Iya, soal nomor urut 8 ini masih sangat tersegel, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Pertanyaan 1 menit ya Pak.
pertanyaan. Musi Banyuasin memiliki kekayaan budaya lokal dan tradisional yang menjadi identitas daerah. Namun, modernisasi sering menjadi tantangan dalam pelestarian budaya. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret pasangan calon untuk melestarikan kearifan lokal dan budaya tradisional di tengah perkembangan zaman sehingga tetap relevan dan menjadi kebanggaan masyarakat? Terima kasih. Baik, untuk waktu menjawab hanya 2 menit, dimulai dari kata pertama yang dilontarkan. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasanya kebudayaan lokal harus dikembangkan di Kabupaten Musi Banyuasin. Banyak sekali kebudayaan lokal yang bisa mengangkat harkat, martabat, bahkan nama baik Kabupaten Musi Banyuasin. Ini belum pernah disentuh. Maka kami punya program seluruh kebudayaan, mulai dari kebudayaan asli daerah dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini akan kita himpun. Akan kita berikan pelatihan-pelatihan, akan kita berikan peluang untuk bisa latihan dengan biaya yang telah disiapkan oleh pemerintah. Maka dari itu budaya lokal harus dilestarikan dan memiliki nilai ekonomi, memiliki nilai jual dan bisa mengangkat harkat dan martabat Kabupaten Musi Banyuasin. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Silakan. Sudah cukup? Baik, kita akan reset kembali waktunya menjadi 00. Kalau begitu, kami akan berikan kesempatan untuk panelis menanggapi jawaban dari paslon. Waktunya 1 menit, dimulai dari kata pertama yang dilontarkan. Silakan. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak Paslon. Mengenai budaya dan seni lokal yang ada di Musi Banyuasin ini kita lihat memang sangat banyak. Nah, oleh karena itu saya sebagai panelis ingin menanyakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian seni dan budaya di Musi Banyuasin ini. Itu mungkin yang perlu diulangi lagi supaya lebih dipertegas. Terima kasih. Baik, sudah cukup pertanyaannya? Kalau begitu kita riset lagi waktunya menjadi 00. Waktu untuk menjawab tanggapan hanya 1 menit. Bapak silakan, waktu dimulai dari kata pertama yang dilontarkan. Baik Bapak, terima kasih. Bahwasanya kebudayaan lokal ini banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin. Mungkin sebagian besar belum tersentuh. Maka kami akan membikinkan sanggar-sanggar kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin. Sangat mungkin untuk didirikan sanggar di setiap kecamatan, di setiap desa mungkin. Bahkan kelompok-kelompok seni dan budaya ini sangat banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin. Sampai hari ini kita belum punya sanggar yang betul-betul bisa melestarikan, bisa mengopeni kebudayaan dan kesenian yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kami sudah keliling Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sanggar sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Maka kami komitmen untuk memberikan bantuan kepada mereka yang telah memiliki sanggar-sanggar tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, waktu telah habis. Boleh kembali silakan duduk. Paslon nomor urut 2, kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Kalau begitu, kini giliran untuk paslon nomor urut 1 menjawab. Untuk itu kami undang untuk bisa maju menuju podium. Untuk giliran menjawab. Dan saya akan drawing terlebih dahulu, menentukan panelis, siapakah panelis yang akan memberikan pertanyaan. Panelis nomor 1 yaitu adalah Bapak Dr. Hamonangan Albaryansyah SH MH. Silakan untuk melakukan drawing. Menentukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Pertanyaan nomor 1, baik, silakan Bapak untuk membuka amplop nomor 1 dan bacakan pertanyaan. Dalam bacaan pertanyaan ini waktunya hanya 1 menit saja.
Dan kembali saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin di tempat ini untuk tetap menjaga ketertiban. Ketika paslon berbicara, harap jangan merespons kecuali moderator yang mengarahkan atau sesudah paslon berbicara. Nomor 1, subtema pemerataan pendapatan. Indeks rasio Gini di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir, yakni 0,32 pada 2021, meningkat menjadi 0,33 pada tahun 2022, dan menurun kembali menjadi 0,31 pada tahun 2023. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan strategis pasangan calon untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin? Baik, untuk menjawab waktunya hanya 2 menit, dimulai dari kata pertama yang dilontarkan, silakan. Terima kasih. Indeks rasio Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimbangan pendapatan per kapita di suatu wilayah. Untuk menekan indeks rasio Gini Kabupaten Musi Banyuasin, kami akan mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut. Kami akan mendorong pengembangan UMKM dan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian kami akan memastikan akses pendidikan yang merata untuk semua wilayah dengan program sekolah gratis ditambah dengan perlengkapan sekolah gratis. Selanjutnya kami akan membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi anak-anak usia kerja di Musi Banyuasin agar pengangguran berkurang. Dengan demikian tentu akan menambah pendapatan yang lebih meningkat bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian kami akan memberikan jaminan sosial yang tepat sasaran, karena sekarang banyak sekali jaminan sosial diterima bukan yang tepat sasaran. Harapan dan cita-cita kami, MUBA bersama Lucianti Saparudin, ketimpangan sosial antara masyarakat akan dapat dituntaskan, akan dapat ditekan menjadi MUBA yang lebih sejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan, masih ada 19 detik, silakan. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Baik, waktu telah habis. Kalau begitu kami akan kembali berikan kesempatan panelis menanggapi jawaban dari paslon. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Beberapa program yang saudara paslon sampaikan, ada beberapa hal terkait UMKM, koperasi, sekolah gratis dan perlengkapan sekolah dan lain-lainnya. Pertanyaannya adalah apa langkah konkret saudara atau apa langkah konkret paslon untuk mengembangkan UMKM dan koperasi yang lebih konkretnya? Sekian, terima kasih. Baik, waktu menjawab tanggapan dari panelis hanya 1 menit, silakan. Langkah-langkah dan upaya kami adalah melakukan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM dan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian kami akan memudahkan perizinan yang menciptakan legislasi untuk para usaha-usaha atau UMKM dan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Mungkin Pak Sapar bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Tentunya untuk kemudahan-kemudahan UMKM kita akan memberikan modal-modal kerja, kemudian pendampingan usaha yang akan dikembangkan oleh peserta UMKM supaya usaha-usaha mereka dapat berkembang dengan baik sehingga menimbulkan kesejahteraan
bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin. Baik, Terima waktu kasih. telah habis. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Silakan untuk bisa kembali duduk. Dan kita akan memulai putaran kedua. Untuk itu saya akan kembalikan fishbowl nomor urut paslon. Saya akan kembali mengocok. Kita akan mengetahui paslon manakah yang akan mengawalinya lebih dahulu. Paslon nomor urut 1. Untuk itu paslon nomor urut 1 silakan untuk bisa kembali menuju podium. Dan saya akan drawing fishbowl untuk menentukan siapa panelis yang akan membacakan pertanyaan. Panelis nomor 3, Bapak Dr. Sukanto SE, MSI. Silakan Bapak untuk drawing, mengambil bola pertanyaan. Nomor 7. Nomor 7. Silakan membacakan pertanyaan nomor 7. Sudah sesuai bola dan juga nomor pertanyaan atau amplop pertanyaan yang diambil. Bapak Ibu kami ingatkan untuk menjaga ketenangan ketika paslon tengah berbicara. Oke, baik. Musi Banyu Asin merupakan daerah dengan masyarakat yang beragam secara budaya, suku, dan agama. Di sisi lain, tantangan sosial seperti kesenjangan pendidikan, akses kesehatan, dan pemberdayaan kelompok rentan masih menjadi isu utama. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk menciptakan pembangunan sosial yang inklusif, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat Musi Banyu Asin? Baik, waktu menjawab sama seperti tadi, 2 menit. Untuk itu waktu hanya 2 menit dimulai dari kata pertama yang dilontarkan, silakan. Terima kasih. Kami akan melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya untuk meningkatkan pembangunan sosial yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Antara lain adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan menyediakan sekolah gratis ditambah dengan perlengkapan sekolah gratis. Juga kami akan memberikan beasiswa untuk keluarga miskin, kelompok minoritas, dan disabilitas untuk mendorong kesetaraan sosial. Kemudian kami akan memprioritaskan pemberian insentif atau honor-honor guru-guru yang ada di wilayah terpencil. Kemudian kami akan melakukan peningkatan jalan, akses-akses jalan, layanan dan layanan-layanan jalan desa, jalan-jalan dari kecamatan ke kecamatan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Mungkin Pak Sabar bisa menambahkan? Baik, terima kasih. Kita akan melakukan peningkatan akses antar wilayah, yaitu pembangunan infrastruktur jalan antar wilayah sehingga dapat menciptakan kesetaraan, keadilan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya juga kami akan komitmen untuk memberikan pemberdayaan perempuan sehingga perempuan mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan haknya sama seperti haknya laki-laki. Untuk itu pemberdayaan perempuan perlu untuk kita setarakan, dan apabila mempunyai kompetensi yang sama maka kaum perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Panelis silakan untuk menanggapi jawaban paslon. Harap tenang, Bapak Ibu hadirin. Tolong jaga ketenangan. Mohon perhatiannya. Cukup? Ada waktunya untuk menyoraki? Cukup? Panelis silakan, waktunya 1 menit. Oke, baik. Terima kasih. Pasangan nomor 1.
tadi disebutkan beberapa langkah yang akan dilakukan. Salah satunya adalah pemberian beasiswa untuk kelompok marginal atau disabilitas. Yang ingin kami dalami adalah bagaimana langkah nyata dari paslon untuk melindungi kelompok marginal tersebut. Terima kasih. Baik, waktu untuk menjawab tanggapan panelis hanya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Langkah dan upaya kami untuk melindungi kelompok disabilitas adalah kami akan mendorong perda pendidikan inklusif yang ramah kepada disabilitas. Kemudian juga kami akan membangun infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas, baik itu di kantor-kantor maupun di tempat-tempat pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian kami akan memberikan kuota khusus bagi teman disabilitas dalam kesempatan kerja dan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Insya Allah dengan langkah-langkah tersebut kami yakin kelompok disabilitas ini akan dapat dilindungi di Kabupaten Musi Banyuasin yang kita cintai. Terima kasih. Masih ada sedikit waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Kini giliran untuk paslon nomor urut 2, silakan bisa maju menuju podium. Saya akan drawing fishbowl untuk menentukan panelis siapa yang akan membacakan pertanyaan. Panelis nomor urut 2. Kami persilakan pada Bapak Dr. Insinyur Muhtarudin Musiri MP untuk drawing fishbowl untuk mengetahui pertanyaan yang akan dibacakan untuk paslon nomor urut 2. Nomor 10 sudah dicocokkan, nomor fishbowl dan nomor amplop pertanyaan sudah sama dan sesuai. Silakan untuk bacakan pertanyaan, waktu 1 menit. Sekali lagi kami ingatkan hadirin untuk menjaga ketenangan ketika paslon maupun panelis sedang berbicara. Mohon kerjasamanya. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 10, subtema pengelolaan sumber daya alam. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki banyak sungai. Sayangnya produksi perikanan tangkap di perairan umum baru mencapai 24.009 ton per tahun. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk memanfaatkan sungai sebagai pemicu bangkitnya blue economy? Blue economy ini perekonomian berbasis perairan di Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, waktu menjawab hanya 2 menit dimulai dari kata pertama yang dilontarkan. Silakan. Terima kasih pertanyaan finalis. Itu masalah sungai. Insya Allah sungai itu akan bisa meningkatkan pendapatan nelayan. Di sini kami akan melakukan pertama memberi sosialisasi kepada nelayan supaya nelayan bisa bekerja dengan gerak. Kemudian kami melakukan program untuk kemajuan masyarakat, yaitu dengan masyarakat nelayan kita beri bantuan, kemudian kita beri alat untuk menangkap ikan, kemudian sungai kita jaga kelestariannya, insya Allah sungai bersih, nelayannya mendapat hasil yang lebih banyak. Mungkin kami akan menambahkan bahwasanya perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin ini kan rata-rata masyarakat makan pokoknya lauknya itu ikan. Maka sumber daripada ikan laut ini sudah mulai menipis. Mungkin kita akan memberikan satu gambaran program bahwasanya pemerintah mungkin akan tebar bibit di sungai-sungai supaya di sungai itu betul-betul bisa mendapatkan ikan yang maksimal, akan terpenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Musi Banyuasin yang sangat hobi makan ikan. Maka dari itu pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas, untuk memberikan bantuan untuk perikanan-perikanan yang ada di sungai dan yang ada di pinggiran sungai. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau Toha Rohman menang, insya Allah petani juga bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu. Baik, kalau begitu silakan untuk panelis menanggapi, waktu hanya 1 menit. Baik, tadi saya tertarik dengan jawaban bahwa memang karena kita mengambil di sungai akan semakin menipis. Saya memang ingin bertanya tentang bagaimana konsep dari paslon untuk menjaga kesinambungan dari perikanan berbasis air tadi. Salah satunya tadi menebar bibit. Apa langkah lainnya yang konkret? Menebar bibit konkret juga, tapi mesti ada langkah yang lainnya juga terkait dengan itu. Apa rencana kerja paslon untuk menjamin kesinambungan perikanan berbasis perairan itu, Mas? Oke Pak, terima kasih. Baik, tunggu sebentar, kita set ulang dulu waktunya. 1 menit untuk menjawab, silakan. Oke, terima kasih Pak. Kebanyakan ikan di sungai itu dilakukan masyarakat yang tidak bertanggung jawab, melakukan nyetrum, mutas. Jadi kami akan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti masalah itu. Jangan sampai terjadi ada pemutasan ikan, ada penyetruman ikan, sehingga ikan tidak mati total. Kalau benih ikan mati total, selesailah riwayat nelayan. Terima kasih. Masih ada waktu, bisa dipergunakan. Silakan. Anda yakin sudah cukup? Baik, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Silakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan segmen kedua ini yang merupakan segmen yang seru. Tetapi di segmen ketiga tentu akan menjadi lebih seru. Karena kita akan mendengarkan masing-masing paslon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan ditanggapi. Untuk itu tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih. Baik, terima kasih. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi Baik, atau Bapak hubungi Ibu, petugas terima di kantor, kasih. desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Ayo coblos. Baik, dan terima sukseskan kasih Bapak Ibu. Kabupaten Kami Musi mohon Banyuasin. untuk tetap tenang. Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk tetap tenang. Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap tenang karena tadi kita sudah menjelaskan apa saja tata tertib dari debat publik hari ini. Kami mohon untuk tetap tenang dan kami mohon saat penyampaian visi misi, jawaban, tanggapan, sanggahan dari masing-masing pasangan calon, kami mohon untuk tetap tenang karena di sini kita juga menyiarkan secara langsung dari PAL TV untuk pemirsa yang ada di rumah, agar pemirsa yang ada di rumah dapat mendengarkan apa yang disampaikan dari pasangan calon yang kalian dukung. Untuk itu kami mohon untuk tetap tenang dan kondusif, dan nantinya akan ada waktu di mana untuk menyampaikan yel-yel di sesi closing statement. Kami mohon untuk tetap tenang, berdaya saing dan berprestasi.
Saya Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Terima Pengadilan kasih. Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dengan 2 menit menuju segmen ketiga. Sekali lagi kami ingatkan untuk tetap tenang. Terima kasih. Pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan 1 menit menuju segmen ketiga. Kami mohon untuk tetap tenang dan tidak berteriak atau bertepuk tangan saat penyampaian visi misi, jawaban, tanggapan, sanggahan, dan lainnya saat debat berlangsung. Karena sekali lagi kami ingatkan ini disiarkan secara langsung dari PAL TV untuk pemirsa yang ada di rumah, di mana jika kalian bertepuk tangan atau menyampaikan yel-yel saat debat berlangsung, pemirsa yang ada di rumah tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang disampaikan. Jadi sekali lagi, demi kesuksesan acara hari ini, kami mohon untuk kondusif saat debat berlangsung. Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B 30 detik menuju segmen ketiga. Terima kasih. Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Anda kembali menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Kita berikan tepuk tangannya. Saya senang sekali dengan kemeriahan di tempat ini, tetapi saya kembali mengingatkan untuk tetap menaati tata tertib yang tadi sudah dijelaskan. Kita semua sudah sama-sama dewasa, tidak ada anak kecil di tempat ini. Seharusnya bisa mengerti dan memahami aturan tata tertib yang tadi sudah saya jelaskan. Mohon bertindak seperti orang dewasa. Baik, kalau begitu kita akan memulai segmen ketiga ini, yaitu debat terbuka pasangan calon. Di mana tema debat hari ini adalah akselerasi pembangunan Musi Banyuasin yang berkelanjutan dan berkeadilan berbasis potensi lokal. Di mana segmen ketiga ini, masing-masing pasangan calon akan diberi waktu untuk membacakan pertanyaan kepada paslon lainnya, lalu dijawab, selanjutnya menanggapi jawaban dan memberi tanggapan kembali. Saya nantinya selaku moderator akan melakukan drawing untuk menentukan paslon mana yang akan mendapatkan giliran terlebih dahulu untuk bertanya. Selanjutnya paslon yang terpilih dipersilakan melakukan drawing untuk memilih amplop mana yang akan ditanyakan kepada paslon lainnya. Waktu untuk para paslon membacakan pertanyaan berdurasi hanya 1 menit saja. Paslon lainnya menjawab pertanyaan berdurasi 2 menit. Paslon lain menanggapi jawaban paslon lain berdurasi 1 menit. Dan kembali menjawab tanggapan berdurasi 1 menit.
Dan mekanisme tersebut akan kita lakukan sebanyak 2 kali putaran. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Saya moderator akan melakukan drawing terlebih dahulu menentukan paslon manakah yang akan mendapatkan giliran untuk bertanya terlebih dahulu. Paslon nomor urut 2. Untuk itu silakan paslon nomor urut 2 untuk bisa maju dan drawing bola, membacakan pertanyaan dari panelis. Silakan Bapak untuk drawing bola. Ini adalah amplop pertanyaan yang telah dibuat dan dirumuskan oleh panelis. Jadi Bapak tinggal membacakan amplop ini. Silakan ditunjukkan ke kamera. Nomor 3. Kalau begitu silakan ambil amplop nomor 3, pastikan bola dan amplop sesuai nomornya ya Pak. Silakan. Dan silakan bacakan untuk waktu hanya 2 menit. Maksud kami 1 menit untuk membaca pertanyaan. Dan kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menuju podium, bersiap untuk menjawab pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membacakan subtema dari pertanyaan yang telah kami buka dari amplop, di sini kami ada kejanggalan bahwasanya di rondon ini sama dengan apa yang diberikan dengan kami, tapi kami punya satu dasar bahwa ini kesepakatan LO dari masing-masing calon. Pertanyaan terbuka ini tidak dengan amplop, tapi pertanyaan yang diberikan oleh masing-masing calon tidak berdasarkan pertanyaan dari dalam amplop. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kami tidak bisa merespon karena tidak ada kesesuaian antara rondon dengan kesepakatan yang telah disepakati. Maka dari itu mohon maaf waktu telah habis jika kami tidak bisa merespon dalam hal ini. Mohon maaf, kami tidak bisa merespon karena dari indikasi debat kemarin kami sudah mengadukan ke Bawaslu dan Bawaslu telah memberikan teguran kepada KPU. Jika ini terjadi, maka ini ada indikasi kecurangan dan pelanggaran di KPU. Baik, Bapak. Sekali lagi mohon maaf, kami tidak bisa merespon dan kami mohon izin untuk tidak bisa melanjutkan debat ini. Baik, Bapak, sekali terima lagi, kasih. Mohon maaf. Kita Assalamualaikum jeda terlebih dahulu. warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas terlebih dahulu, kita akan jeda. Untuk itu usai jeda kami akan kembali. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi atau hubungi petugas di kantor, desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya, Beri Firmansa, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh peserta dan pendukung Pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil dan bermartabat. Sampaikan visi, misi dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Karena pemilu yang berkualitas dimulai dari persaingan yang sehat. Saya Haji Sandi Pahlevi, penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin
untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan, karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing dan berprestasi. Saya Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, Pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan Pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi, atau hubungi petugas di kantor, desa, atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Beri Firmansa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh peserta dan pendukung Pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks, atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil, dan bermartabat. Sampaikan visi, misi, dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Karena pemilu yang berkualitas dimulai dari persaingan yang sehat. Saya Haji Sandi Pahlevi, penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan, karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci
untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing dan berprestasi. Saya Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi, atau hubungi petugas di kantor, desa, atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Beri Firmansa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh peserta dan pendukung pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks, atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil, dan bermartabat. Sampaikan visi, misi, dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Karena pemilu yang berkualitas dimulai dari persaingan yang sehat. Saya Haji Sandi Pahlevi, penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan, karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berprestasi.
Saya Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi, atau hubungi petugas di kantor desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Beri Firmansa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh peserta dan pendukung pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks, atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil, dan bermartabat. Sampaikan visi, misi, dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Karena pemilu yang berkualitas dimulai dari persaingan yang sehat. Saya Haji Sandi Pahlevi, penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan, karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berprestasi. Saya Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024.
Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, Pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan Pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi, atau hubungi petugas di kantor desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Beri Firmansa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh peserta dan pendukung Pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks, atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil, dan bermartabat. Sampaikan visi, misi, dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Karena pemilu yang berkualitas dimulai dari persaingan yang sehat. Saya Haji Sandi Pahlevi, penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan, karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berprestasi. Saya Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan.
hindari segala bentuk pelanggaran hukum, dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya Redadi SMH Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, Pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan Pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi, atau hubungi petugas di kantor desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Beri Firmansa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh peserta dan pendukung Pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks, atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil, dan bermartabat. Sampaikan visi, misi, dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Karena pemilu yang berkualitas dimulai dari persaingan yang sehat. Saya Haji Sandi Pahlevi, penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan, karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berprestasi. Saya Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya Redadi SMH Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024
dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, Pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan Pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya, Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi, atau hubungi petugas di kantor desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya, Beri Firmansa, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh peserta dan pendukung Pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks, atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil, dan bermartabat. Sampaikan visi, misi, dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif, karena pemilu yang berkualitas dimulai dari persaingan yang sehat. Saya, Haji Sandi Pahlevi, penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan, karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berprestasi. Saya, Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya, Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan, dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis.
Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya, Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Datanglah ke TPS dan gunakan hak pilih Anda, karena satu suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pastikan juga bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Cek nama Anda dengan mudah melalui website resmi KPU, aplikasi, atau hubungi petugas di kantor desa atau kelurahan. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, ayo coblos dan sukseskan Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Saya, Beri Firmansa, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh peserta dan pendukung Pilkada untuk bersaing dengan sehat, tanpa kampanye hitam. Hindari menyebarkan fitnah, hoaks, atau menjelekkan pasangan calon lain. Mari kita wujudkan pemilihan yang bersih, adil, dan bermartabat. Sampaikan visi, misi, dan program unggulan dengan cara yang santun dan positif. Karena pemilu yang berkualitas dimulai dari persaingan yang sehat. Saya, Haji Sandi Pahlevi, penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada dengan menjaga persatuan dan keamanan, karena Pilkada yang damai dan demokratis adalah kunci untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berprestasi. Saya, Sylvia Aryani, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam Pilkada 2024. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momen untuk memilih pemimpin yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, persatuan, dan kebersamaan. Hindari segala bentuk pelanggaran hukum dan ciptakan suasana pilkada yang damai, aman, dan adil. Saya, Redadi SMH, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mari kita wujudkan pilkada yang bersih, tanpa kecurangan, dan bebas dari pelanggaran hukum. Bersama-sama kita ciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. Hargai setiap perbedaan dengan penuh tanggung jawab, karena pilkada yang sukses adalah pilkada yang berjalan dengan adil dan damai. Tegakkan keadilan, sukseskan pilkada damai di Musi Banyuasin. Saya, Kapolres Musi Banyuasin,
mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024. Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan penuh kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ingat, Pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik, bukan untuk menciptakan perpecahan. Ayo wujudkan Pilkada damai, aman, dan demokratis di Musi Banyuasin. Saya Apitni Junaidi Gumai SE, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga integritas, kejujuran, dan kedamaian. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita hindari segala bentuk pelanggaran hukum, kampanye hitam, dan tindakan yang memecah belah. Bersama-sama kita wujudkan Pilkada yang damai, aman, dan bermartabat demi kemajuan Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan. Saya Saripah Aini, Ketua Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan. Mari kita wujudkan Pilkada yang bermartabat, bebas dari konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan persatuan. Bersama kita ciptakan Pilkada yang aman, damai, dan membawa keberkahan bagi masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Anda kembali menyaksikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, mohon maaf atas kejadian yang terjadi di segmen sebelumnya. Untuk itu kita akan mendengarkan langsung pernyataan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Bapak Muhammad Sigit Nugroho SPD SH, dan anggota dimohon untuk bisa menuju ke atas panggung dan menyampaikan pernyataan atas peristiwa sebelumnya. Mohon berkenan Bapak Sigit dan anggota KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah terganggu dan pada saat kejadian ini menjadi terhenti. Kami KPU Kabupaten Musi Banyuasin
berdasarkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 dan Juknis nomor 1363 dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan ini kami menyatakan tetap melanjutkan debat hari ini. Karena debat kandidat adalah salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sigit dan anggota, bisa kembali ke tempat duduk. Pemirsa, Bapak Ibu hadirin, mohon maaf atas kejadian yang terjadi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU dan juga anggota, kita akan tetap melanjutkan debat di segmen keempat ini. Kita akan mendengarkan closing statement dari paslon. Dan untuk itu langsung saja kami undang paslon nomor urut 1 untuk bisa maju ke podium. Baik, paslon nomor urut 1 silakan berada di podium. Untuk closing statement, waktunya adalah 2 menit dan waktu akan dihitung. Maksud kami waktu akan 4 menit, waktu akan dihitung ketika Anda mulai berbicara atau dari kata pertama yang dilontarkan. Untuk itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon nomor 1, mohon maaf karena kami merasa sedih. Debat kandidat ini adalah bagian dari tahapan dalam Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, maka seyogyanya kami paslon nomor 1 mengikuti aturan sesuai dengan aturan yang sudah kita sama-sama sepakati. Dan terima kasih kami sampaikan terkhusus kepada seluruh masyarakat Musi Banyuasin yang sudah menyampaikan aspirasi, harapan serta doa dan dukungan kepada kami. Harapan dan doa masyarakat berikan kepada kami akan selalu kami jadikan nafas perjuangan untuk kami bergerak dan mewujudkan visi Musi Banyuasin yang sejahtera. Semoga ikhtiar kami dalam berjuang di Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin ini diberikan kelancaran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 hari lagi menuju Pilkada Musi Banyuasin, di mana saat itu akan menjadi hari penting bagi kita semua dalam menentukan masa depan Kabupaten Musi Banyuasin yang kita cintai. Semoga pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang diinginkan masyarakat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Lucianti Safarudin, paslon nomor urut 1, ke depan tidak hanya hadir sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelayan rakyat yang akan bekerja keras dan tuntas untuk rakyat. Bersatu kita bangkit, bersatu kita maju, dan bersatu kita mewujudkan kesejahteraan Musi Banyuasin. Bertanding tanpa membenci, bersaing tanpa memaki. Jadikan demokrasi ini demokrasi yang bermartabat. Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Ayo rame-rame kita coblos nomor 1. Pak Saparudin, kata-kata untuk mubah hari ini? Tetap semangat. Mubah memang punya solusi. Coblos nomor 1.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Masih ada waktu yang tersisa? Cukup. Sekali lagi, sudah yakin? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Bisa kembali ke tempat duduk. Di sini saja Ibu, silakan. Dan kita juga akan mendengarkan closing statement dari paslon nomor urut 2. Waktunya 4 menit. Silakan. Baik, waktu telah habis. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Terima kasih. Dan closing statement tadi menjadi penutup rangkaian acara pada hari ini, yaitu debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024.
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu KPU Muba, Bawaslu Muba, Forkopimda Muba, Gedung Dharma Wanita Perjuangan Sekayu, Sanggar Kecublang Emas, Persatuan Kuyung Kupek, Musi Banyuasin, OMG Production, Syailendra Sound and Lighting, Radio Bayung Lestari, Radio Gemar Randik 97 FM, dan tentunya PAL TV dan Buba TV. Baik, akhir kata saya Yohana Gabriela pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.